Shalom Aleihim. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Senang rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa kembali merayakan 7 hari raya. Dan malam hari ini adalah hari raya yang keempat yang sedang kita rayakan, yaitu hari raya Shavuot atau Pentakosta. Malam hari ini saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang lebih dalam, saya terlebih dahulu menyapa keluarga Bapak dan Ibu Adi dari Solo yang mengikuti ibadah streaming pada malam hari ini. Selamat beribadah, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Torah Yahweh itu baik dan manis seperti madu. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dua kitab, yaitu kitab Tehillim dan kitab Yehezkiel. Yang pertama kita buka Tehillim atau Mazmur 19 ayat yang ke-8, dan kitab Yehezkiel pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, Torah Yahweh itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahweh itu teguh, membuat bijak orang yang tidak berpengalaman. Kemudian satu kitab lagi, yaitu kitab Yehezkiel pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di situ dikatakan, dan dia Yahweh berfirman kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang akan engkau dapatkan. Makanlah gulungan kitab ini. Lalu pergilah dan berbicaralah kepada keluarga Israel. Lalu aku membuka mulutku dan dia membuat aku memakan gulungan kitab itu. Dan dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, buatlah lambungmu siap mencerna, dan isilah ususmu dengan gulungan kitab yang aku berikan kepadamu ini. Lalu aku memakannya, dan di dalam mulutku rasanya manis seperti madu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, waktu itu sangat begitu cepat berlalu. Tidak terasa saudara, hari ini kita sudah masuk dalam perayaan 7 hari raya yang keempat, yaitu Shavuot atau Pentakosta. Hari ini saudara, di dalam perayaan Shavuot atau Pentakosta, kita bersama-sama memperingati Torah yang dulu diturunkan atau diberikan Bapak Yahweh untuk umat manusia. Dan otomatis itu untuk saudara dan saya juga. Dan kalau saya katakan Torah itu dulu diturunkan untuk umat manusia, saudara jangan pernah berpikir bahwa Torah itu hanya eksklusif diturunkan atau diberikan kepada bangsa Israel. Waktu itu Torah memang eksklusif diberikan kepada orang-orang Israel. Tetapi melalui kematian Yesua, sama seperti halnya keselamatan yang tidak lagi eksklusif milik orang Israel. Maka sejak saat itu Torah itu juga tidak lagi eksklusif miliknya orang Israel, saudara. Tetapi sejak kematian Yesua, sama seperti halnya keselamatan yang terbagi kepada semua bangsa, Torah itu juga terbagi dan diperuntukkan untuk semua orang dari semua suku, kaum, dan bahasa. Jadi sekali lagi, kalau kita sekarang ini sedang memperingati turunnya Torah, kita harus ingat bahwa Torah itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel, tapi untuk semua orang dari semua suku, kaum, dan bahasa. Dan hari ini saudara, kita juga memperingati Roh Kudus yang dulu dicurahkan di loteng Yerusalem sebagai penggenapan hari raya Shavuot. Nah ini yang mesti kita luruskan dulu. Ketika kita merayakan 7 hari raya,
kita mesti ngerti mana yang nubuatan dan mana penggenapannya. Kita mesti ngerti dulu. Katakanlah saya ambil contoh, Hari Raya Peskah. Itu untuk memperingati apa? Halo? Peskah itu sebetulnya bukan untuk memperingati kematian Yesua. Tapi Peskah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut. Di mana pada saat itu malaikat maut itu melewati rumah-rumahnya orang-orang Israel yang di kusen pintunya ada tanda darahnya. Maka di situ anak-anak sulung orang Israel itu tidak dibantai oleh malaikat maut. Nah, setelah Yesua muncul, digenapi dengan kematian Yesua. Jadi kematian Yesua yang kita peringati itu sebagai apanya? Penggenapannya. Dan terbukti digenapi atau tidak, saudara? Terbukti. Buktinya apa? Darah Yesua yang ada di atas kaporet atau tutup pendamaian, itulah bukti otentiknya. Dulu ketika orang mau minta pengampunan ketika dia berbuat dosa, dia mesti membawa binatang yang akan diserahkan kepada imam besar untuk disembelih, lalu darahnya dikumpulkan dan diciprat-cipratkan di atas tutup tabut perjanjian atau di atas kaporet. Maka sejak saat itu, orang itu akan diampuni dosanya. Nah, itu pada zaman nubuatan atau pada zaman Torah. Lalu ketika Yesua muncul atau pribadi yang dinubuatkan Torah itu muncul, konsep ini kembali terulang. Darah Yesua itu bisa menitik tepat di antara dua kerup yang ada di atas kaporet atau tutup pendamaian. Jadi sekali lagi kita mesti ngerti mana yang nubuatan dan mana yang penggenapan. Demikian pula dengan perayaan Syafuat atau Pentakosta, saudara. Syafuat atau Pentakosta itu sebetulnya awalnya bukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, bukan. Tetapi untuk memperingati apa? Turunnya Torah. Lalu digenapi di zamannya Yesua. Penggenapannya bagaimana? Pada zaman Torah, ketika Torah pertama kali diberikan kepada manusia, saat itu ada 3.000 orang yang dibantai. Tapi di zamannya Yesua digenapi dengan 3.000 orang juga yang lahir baru di loteng Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu ketika Torah pertama kali diberikan kepada manusia, kita bisa melihat di dalam kitab suci, saat itu 3.000 orang itu mati dibantai Bapak Yahweh di kaki Gunung Sinai. Tetapi ketika Yesua yang dinubuatkan oleh Torah itu muncul, Yesua menggenapi dengan 3.000 orang lahir baru menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesua muncul atau pada zamannya Yesua, 3.000 orang juga itu lahir baru dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, di penggenapan ini saudara, ada satu hal yang saya katakan ini sangat perlu untuk kita ketahui. Yaitu bahwa penggenapan 3.000 orang yang lahir baru di loteng Yerusalem, yang menggenapi 3.000 orang yang mati di pantai Bapak Yahweh ini sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal. Bahwa ketika sekarang ini kita menerima kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus menerima kehadiran apa ini? Torah. Ya, sekali lagi saya ulangi, penggenapan 3.000 orang yang lahir baru di loteng Yerusalem dulu, yang menggenapi 3.000 orang yang mati di bantai Bapak Yahweh, ini sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal, bahwa ketika sekarang ini kita menerima kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus menerima kehadirannya Torah. Karena apa? Karena Roh Kudus yang diturunkan atau dicurahkan saat perayaan Syafuat atau Pentakosta dulu, itu penggenapan dari Torah yang diturunkan untuk umat manusia.
Sama seperti Roh Kudus yang adalah penolong, Torah juga adalah penolong kita juga. Roh Kudus itu disebut sebagai penolong dan penghibur kita. Nah, Torah itu juga penolong kita, saudara-saudara sekalian. Menolongnya di mana? Coba kita baca. Di dalam kitab Tehillim pasal ke-37 ayat yang ke-31. Yang pasal 19 tadi sudah kita baca. Sekarang kita baca Tehillim 37 ayat 31, di situ dikatakan Torah Elohimnya ada dalam jantungnya. Langkah-langkahnya tidak tergelincir. Nah, sekarang coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Kalau di situ dikatakan langkah kaki kita yang tidak dibiarkan tergelincir, itu karena ada apa yang menolong kita, saudara? Coba saudara perhatikan. Kalau kita mengacu ke ayat ini, maka di situ dikatakan apa? Torah Elohimnya ada di dalam jantungnya. Langkah-langkahnya tidak tergelincir. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Pertanyaannya begini. Langkah kaki kita yang tidak dibiarkan tergelincir itu karena ada apa di situ? Karena ada apa? Ada Torah yang menolong. Bahkan di pasal 19 ayat yang ke-37 tadi, di situ kita diberitahu Torah itu akan menolong orang yang tidak punya pengalaman. Itu akan ditolong oleh Torah, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sering mengatakan di tempat ini, andai saja di dunia ini tidak ada Torah, kira-kira akan seperti apa rusaknya dunia ini? Andai saja di dunia ini tidak ada Torah, akan seperti apa kejahatan di dunia ini? Ada Torah saja, kejahatan itu masih merajalela di mana-mana. Ada Torah saja, masih ada manusia yang moralnya bejat. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada Torah yang isinya aturan-aturan kehidupan itu? Bagaimana coba? Saya yakin kalau tidak ada Torah yang isinya aturan-aturan kehidupan, dunia ini akan hancur duluan sebelum Roh Kudus diangkat. Ya, kalau sekarang ini tidak ada Torah, saudara, yang mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini, saya yakin dunia ini sudah hancur sebelum Roh Kudus diangkat. Kalau kita diberi pengertian kan begini, nanti pada saat Yesus datang, maka saat itu akan terjadi rapture. Roh Kudus dan kita akan diangkat bersama-sama. Nah, maka saat itu saudara, saya katakan ketika Roh Kudus itu diangkat, disitulah awal mula kehancuran dunia ini. Tetapi saya katakan dunia ini bisa saja hancur lebur sebelum Roh Kudus datang. Ketika apa? Tidak ada Torah di dunia ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara paham maksud saya? Paham ya? Jadi sering saya tanyakan di tempat ini, andai saja di dunia ini tidak ada Torah, kira-kira akan seperti apa rusaknya dunia ini? Dan andai saja di dunia ini tidak ada Torah, akan seperti apa kejahatan di dunia ini? Sekarang ada Torah saja, kejahatan itu merajalela di mana-mana. Ada Torah saja, masih ada manusia yang moralnya bejat. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang namanya Torah yang isinya aturan-aturan kehidupan manusia? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menerima kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menerima kehadiran Torah. Karena baik Roh Kudus maupun Torah itu sama-sama penolong untuk saudara dan saya. Jadi dengan kata lain saudara, saya sedang memberitahu begini. Kalau menerima penggenapannya, atau kalau kita menerima Roh Kudus, maka kita juga harus menerima nubuatannya. Atau menerima apa ini?
Torah. Karena apa? Karena tanpa nubuatan tidak ada yang namanya penggenapan. Lah kok bisa? Kalau tanpa nubuatan tidak ada penggenapan, lah yang mau digenapi apa? Kalau tidak ada yang dinubuatkan. Ya, jadi sebetulnya tidak bisa, saudara. Orang hanya menerima kehadiran Roh Kudus, tapi menyingkirkan Torah itu tidak bisa. Pada hari Syafuot atau Pentakosta malam hari ini, saudara, kita bisa melihat saat zamannya Torah, dulu yang diturunkan itu Torah, ya toh? Yang diturunkan kan Torah. Setelah Yesua muncul, yang diturunkan Ruach HaKodes, gitu loh. Penggenapannya itu Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus itu penggenapan untuk Torah yang diturunkan saat itu. Maka kalau kita bisa menerima Roh Kudus, ya kita mesti bisa menerima Torahnya. Karena sekali lagi, tanpa nubuatan tidak akan ada yang namanya penggenapan. Lah yang mau digenapi apa kalau tidak ada yang dinubuatkan sama sekali. Dulu di loteng Yerusalem, saudara, ketika ada 3.000 orang lahir baru, itu karena apa? Karena ribuan tahun sebelumnya itu ada 3.000 orang juga yang dibantai oleh Bapak Yahweh. Betul, saudara? Ya. Dulu di loteng Yerusalem itu kalau sampai terjadi peristiwa pertobatan besar-besaran, sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa lebih lahir baru dan menerima Yesua. Itu karena apa? Karena ribuan tahun sebelumnya ada 3.000 orang juga yang dibantai oleh Bapak Yahweh. Pertanyaannya, siapa 3.000 orang yang saat itu dibantai oleh Bapak Yahweh? 3.000 orang yang saat itu dibantai oleh Bapak Yahweh. Mereka adalah orang-orang yang tidak jadi pelaku Torah. Dalam hal ini, saudara, 3.000 orang yang dibantai itu adalah orang-orang yang tidak melakukan Torah yang pertama dan Torah yang kedua. Yaitu Torah yang dikatakan apa? Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku, dan jangan membuat patung menyerupai apapun juga. Tetapi saat itu rupanya ketika bangsa Israel itu menunggu Mose di kaki gunung Sinai, mereka tidak sabar menunggu Mose. Dan mereka saat itu justru apa? Menghadirkan sosok Elohim lain dalam wujud apa? Dalam wujud patung lembu emas. Maka itulah, sejak saat itulah 3.000 orang itu dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Jadi inilah, saudara, kenapa kita itu harus menerima. Dan kenapa kita juga harus mencintai Torah. Karena baik Torah maupun Roh Kudus itu sama-sama penolong kehidupan kita. Nah, mungkin sampai di sini, saudara, ada di antara kita yang bertanya-tanya begini. Pak, sekarang ini kan kekristenan menolak untuk melakukan Torah. Bahkan yang menolak untuk melakukan Torah itu juga ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, tetapi mereka merasa tidak perlu untuk melakukan Torah dengan dalih ini itu. Nah, tetapi kenapa kita yang ada di sini justru mengatakan Torah Yahweh itu baik dan manis seperti madu? Yang artinya ketika kita mengatakan ini, ketika kita mengatakan Torah Yahweh itu baik dan manis seperti madu, itu artinya kita sedang apa? Menerima Torah itu dengan baik. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya seperti ini, saudara. Kenapa di saat sekarang ini orang Kristen atau kekristenan itu beramai-ramai menolak Torah? Bahkan yang menolak Torah, yang merasa tidak perlu melakukan Torah itu ternyata juga ada orang-orang yang percaya Bapak Yahweh. Tetapi kenapa kita tidak ikut arus mereka saja? Kok kita nyempal sendiri? Kok kita justru jadi pelaku Torah sendiri? Bahkan kita mengatakan Torah Yahweh itu baik. Dan Torah itu juga manis seperti madu. Amin. Torah Yahweh itu baik, saudara. Dan Torah Yahweh itu manis seperti madu.
Kalau saja orang itu bisa mengecap Torah Yahweh itu dengan penuh cinta, dengan penuh perasaan dan dengan penuh kasih, saya jamin orang itu akan merasakan manisnya Torah itu. Sekalipun casingnya kalau kita perhatikan, nampaknya Torah itu mengerikan. Torah yang kelihatan mengerikan dan menakutkan itu sebetulnya hanya casingnya. Nanti saudara akan ngerti, kita akan sampai ke sana. Tetapi andai saja orang itu, orang yang menolak Torah itu mau mengecap Torah itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh perasaan, saya yakin orang itu akan merasakan manisnya Torah Bapak Yahweh itu. Nah, kenapa kita yang di sini justru anti mainstream? Kita justru tidak satu arus dengan mereka, tetapi kita justru dengan sukacita menerima Torah, kita dengan sukacita melakukan Torah, dan kita dengan sukacita juga mengatakan apa? Torah Yahweh itu baik dan manis seperti madu. Nah, kita mengatakan Torah itu baik karena Torah itu tanda kita dimiliki oleh Bapa Yahweh. Pengertian ini saudara, diberitahu melalui huruf Tau yang ada di dalam kata Torah yang artinya teaching atau pengajaran. Di mana huruf Tau di dalam kata Torah ini memiliki arti a mark atau sebuah tanda. Dan Tau itu juga memiliki arti ownership yang artinya kepemilikan atau hak milik. Kalau arti-arti dari huruf Tau ini dirangkai, maka kita akan mendapatkan pengertian seperti yang di atas ini. Kenapa kita justru tidak satu arus dengan orang-orang yang menyingkirkan Torah, tetapi justru kita mencintai dan mau jadi pelaku Torah? Ya karena ini, yang pertama karena Torah itu tanda bahwa kita, saudara dan saya itu dimiliki siapa? Dimiliki Bapak Yahweh. Seperti yang sering saya sampaikan di tempat ini saudara. Torah itu isi jantungnya Bapak Yahweh. Sedangkan jantung itu tempat keluarnya apa? Kehendak-kehendak. Jadi ketika sekarang ini kita sudah diterima Bapak Yahweh, itu karena kita ada di dalam jantungnya Bapak Yahweh. Gitu loh saudara. Saudara dan saya, kita itu dimasukkan Bapak Yahweh ke dalam jantungnya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi saudara dan saya. Bapak Yahweh karena dia saking mengasihi saudara dan saya, maka Bapak Yahweh itu berkehendak atau menghendaki untuk menyelamatkan kita. Nah, karena Bapak Yahweh itu punya satu kehendak untuk menyelamatkan kita, maka dia masukkan kita itu ke dalam jantungnya. Maka sejak saat itu kita menjadi isi jantungnya Bapak Yahweh yang disebut dengan profesi atau nubuatan. Nubuatan itu artinya the heart of Yahweh, jantungnya Yahweh. Ya, profesi atau nubuatan itu artinya the heart of Yahweh. Jantungnya Yahweh, isi jantungnya Yahweh. Ini artinya apa? Kalau sekarang ini saudara dan saya kita diterima oleh Bapak Yahweh, itu bukan karena kita yang menerima Bapak Yahweh, tetapi karena kita yang diterima oleh Bapak Yahweh. Nah, ini yang mesti kita luruskan saudara ya. Selama ini banyak kita salah menyebut. Sekarang kita sudah menerima Bapak Yahweh. Nah, istilah ini sebetulnya tidak tepat. Tetapi yang betul kita itu sudah diterima oleh Bapak Yahweh. Saudara-saudara sekalian. Ya, jadi sekali lagi, ketika sekarang ini kita sudah diterima Bapak Yahweh, itu karena kita sudah ada di dalam jantungnya Bapak Yahweh. Kita dimasukkan Bapak Yahweh kemana? Ke jantungnya Bapak Yahweh. Maka sejak saat itu kita menjadi isi jantungnya Bapak Yahweh. Nah, pertanyaannya kenapa kok Bapak Yahweh itu masukkan kita ke dalam jantungnya? Tidak lain itu karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau saya ibaratkan saudara, itu ibarat
sepasang kekasih yang karena merasa memiliki kekasihnya dan tidak ingin kehilangan kekasihnya, maka dia tempatkan kekasihnya di tempat yang paling aman dan istimewa, yaitu di mana? Di jantungnya. Nah, seperti itulah Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh ingin memiliki kita, dan karena Bapak Yahweh itu sangat tidak ingin kehilangan kita, maka Bapak Yahweh letakkan kita di tempat yang paling aman dan paling istimewa, yaitu di mana? Di jantungnya. Coba kita baca Kitab Sir Hasirim atau Kitab Kidung Agung pasal ke-8 ayat yang ke-6. Sir Hasirim atau Kidung Agung pasal ke-8 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, taruhlah aku sebagai meterai di jantungmu. Itu terjemahnya sebetulnya agak kurang tepat. Yang benar bukan taruhlah aku seperti meterai, tapi setelah saya selidiki dari bahasa Ibraninya, yang benar terjemahnya taruhlah aku sebagai meterai di jantungmu, seperti meterai pada lenganmu. Sebab cinta kuat seperti maut, kecemburuan kejam seperti alam maut. Nyalanya adalah nyala api, suatu nyala api Yahweh. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat kira-kira rasa cintanya Bapak Yahweh kepada kita itu seperti apa. Ya, saudara kalau membaca ayat ini tadi, rasa cintanya Bapak Yahweh itu dikatakan apa? Sebab cinta kuat seperti maut. Maka dunia ini mengenal ada istilah apa? Cinta mati. Kata cinta mati itu sebetulnya ya dari kitab Sir Hasirim ini, saudara-saudara sekalian. Kecemburuan kejam seperti alam maut. Nyalanya adalah nyala api. Suatu nyala api Yahweh. Di sini saudara, kita bisa melihat sang pujaan jantung hatinya Raja Salomo. Itu sangat tidak ingin kehilangan cintanya Raja Salomo. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini tadi, di sini kita bisa melihat sang gadis pujaan jantung hatinya Raja Salomo itu tidak ingin kehilangan Raja Salomo. Maka ketika dia tidak ingin kehilangan Raja Salomo, dia minta supaya cintanya itu ditaruh sebagai meterai di jantungnya Raja Salomo. Artinya sang gadis pujaan jantung hatinya Raja Salomo ini saudara, ini minta cintanya itu ditaruh di tempat yang paling aman dan paling istimewa di dalam kehidupannya Raja Salomo. Yang sebetulnya saudara ngerti tujuannya atau tidak? Kenapa sang gadis pujaan jantung hatinya Raja Salomo itu mengatakan, taruhlah aku sebagai meterai di jantungmu. Saudara ngerti? Maksudnya sang gadis pujaan jantung hatinya Raja Salomo itu maksudnya apa? Kok dia mengatakan, taruhlah aku sebagai meterai di jantungmu? Sebetulnya tujuannya itu supaya gadis ini tidak bisa kehilangan Raja Salomo. Karena kalau sudah ditaruh di tempat yang paling baik, yang paling istimewa, yaitu di jantungnya Raja Salomo, maka sang gadis ini yakin, karena cintaku itu sudah diletakkan di tempat yang paling aman, yang paling istimewa di dalam kehidupannya Raja Salomo, maka aku percaya Raja Salomo itu tidak akan pernah lepas dari aku. Jadi dengan kata lain seperti itu. Sang gadis itu maka dia minta apa? Taruhlah aku sebagai meterai di jantungmu. Karena dia ngerti jantungnya Raja Salomo itu tempat yang paling aman untuk meletakkan cintanya. Jadi seperti Raja Salomo itu sedang diikat cintanya gitu loh saudara. Supaya dia tidak berpaling kepada gadis yang lain. Tetapi hanya terpaut kepada sang gadis pujaan jantung hatinya ini. Nah dari sini saudara kita bisa melihat ada rasa ingin saling memiliki dan rasa ingin saling dimiliki. Nah inilah kenapa Torah itu baik. Karena Torah itu tanda kita dimiliki oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi melalui kisahnya
Raja Salomo ini, kisah cintanya Raja Salomo ini. Sekarang kita bisa melihat di situ itu ada rasa ingin dimiliki dan ingin memiliki. Dan inilah yang membuat kenapa Torah itu baik. Karena Torah itu ternyata satu tanda bahwa kita dimiliki oleh Bapa Yahweh. Ini yang pertama, kenapa Torah itu baik dan manis seperti madu. Kemudian yang kedua, Torah itu baik karena Torah akan membuat manusia yang rentan terhadap dosa itu aman. Manusia sejak kejatuhannya Adam dan Hawa, manusia itu sudah tidak imun lagi terhadap dosa, saudara. Begitu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu manusia itu rentan terhadap dosa. Rentan terhadap dosa itu artinya mudah jatuh di dalam dosa. Nah, kita ngerti pengertian ini dari huruf waw yang ada di dalam kata Torah. Di mana huruf waw itu memiliki arti making secure atau membuat aman. Dan huruf waw itu juga punya arti yang dikatakan man in his sinful nature, which denotes Satan's influence over man. Yang artinya manusia dengan sifat dasarnya yang mudah jatuh dalam dosa karena pengaruh setan, saudara-saudara sekalian. Jadi kenapa Torah itu baik? Karena Torah itu ibarat pagar pembatas yang akan membatasi tindak tanduk manusia supaya manusia itu tidak keluar jalur. Jadi Torah itu ibarat pagar pembatas yang akan membatasi tindak tanduknya manusia supaya manusia itu tidak keluar jalur, saudara. Tapi tetap ada dalam tracknya Bapa Yahweh. Nah, Torah dengan 613 aturannya inilah yang disebut sebagai pagar pembatas yang akan mempersempit ruang gerak manusia untuk berbuat dosa. Torah itu berisi 613 mitzvot atau 613 aturan. Inilah yang saya sebut 613 aturan ini. Atau aturan-aturan yang banyak inilah yang akan jadi pagar pembatasnya. Yang akan, mempersempit ruang gerak manusia kalau manusia itu mau berbuat dosa. Begitu dia mau berbuat dosa, Torah itu akan nyentil. Ayo, jangan dilakukan. Maka kalau saudara perhatikan kehidupan orang-orang Yahudi, ketika mereka keluar rumah, dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka itu selalu memegang dan mencium mezuzah. Kenapa mezuzah itu dicium? Karena di dalam mezuzah itu di dalamnya ada apa? Torah scroll, ada gulungan Torah. Kalau mezuzah yang asli itu dalamnya ada Torah scrollnya. Nah, di situ mereka akan pegang dan mereka akan cium Torah. Lalu ketika mereka kembali dari bepergian dan mau masuk ke rumah, sebelum buka kunci, mereka akan pegang mezuzah itu, lalu mereka cium mezuzah itu. Karena apa? Itu dengan satu maksud. Kalau aku mencium Torah ini, mencium Torah melalui mezuzah ini artinya ketika aku bepergian, dan ketika aku ada di luaran sana, aku tidak boleh bertindak semauku sendiri. Kalau ada barang yang bukan milikku, gembletak di jalan, dan aku tahu itu bukan milikku, ya aku tidak boleh mengambilnya. Karena kalau sampai aku ambil, berarti aku akan bermasalah dengan Torah yang keberapa? Torah yang dikatakan jangan mencuri. Demikian pula ketika mereka kembali dari bepergian, sebelum mereka masuk ke rumah, di situ mereka akan pegang mezuzah dan mereka juga akan mencium mezuzah. Itu juga dengan maksud, aku bersyukur karena aku bisa kembali ke rumah ini dengan hidupku yang menjaga Torah Yahweh itu tetap kudus di dalam kehidupanku. Artinya ketika aku di luaran sana, aku tidak mencemarkan Torah dengan tingkah lakuku, dengan tindak tandukku. Tetapi aku bersyukur ketika aku kembali ke rumahku, aku kembali dengan menjaga kekudusan Torah Yahweh di dalam kehidupanku. Jadi
Torah dengan 613 aturannya inilah yang saya sebut sebagai pagar pembatasnya ini, ya, yang akan mempersempit ruang gerak manusia untuk berbuat dosa. Kalau saudara perhatikan ini seperti bottleneck, jalanan model bottleneck. Jalan model bottleneck itu model bagaimana? Di sini lebar tapi di depan sempit, menyempit gitu loh. Nah, begitu menyempit itulah yang saya sebut Torah itu sedang mempersempit ruang gerak manusia untuk berbuat dosa. Nah, tetapi di sini saudara, ketika kita mendapatkan pengertian seperti ini, bahwa 613 aturan Torah inilah yang akan mempersempit ruang gerak manusia. Di sini jangan pernah sekali-kali kita merasa kalau Torah itu mengekang kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Torah itu tidak pernah mengekang kehidupan kita. Torah itu hanya memberi batasan-batasan supaya apa yang kita lakukan tidak keluar jalurnya Tuhan. Ya, jangan kita berpikir kalau ruang gerak kita itu dipersempit oleh Torah, itu artinya kita sedang dikekang. Oh tidak. Torah itu tidak pernah mengekang kehidupan kita. Maka tadi di depan saya katakan apa? Untuk bisa ngerti pengertian bahwa Torah itu tidak mengekang kehidupan saudara dan saya. Orang itu harus mengecap Torah itu dengan penuh cinta. Dengan penuh perasaan gitu loh. Dengan penuh kasih kepada Torah. Tapi kalau belum-belum dengan Torah itu sudah skeptis, sudah a priori, sudah memandang sebelah mata Torah, ya sudah. Sampai kapanpun di mata orang itu Torah selamanya akan tetap buruk. Dan Torah itu selamanya akan jahat. Karena apa? Matanya belum-belum melihat Torah itu sebagai sesuatu yang kejam, sesuatu yang mengerikan. Maka kalau orang itu pengen ngerti maksudnya tema firman pada malam hari ini, Torah itu manis seperti madu, itu mesti dikecap dengan penuh perasaan, diincipi gitu loh. Nggak usah dimakan dulu, katakanlah nggak usah ditelan dulu. Ambil secukupnya, istilahnya kayak kita ngambil madu secukupnya, terus kita incipi. Kita kecap, tapi ngecapnya itu dengan penuh apa? Dengan penuh cinta, dengan penuh perasaan kepada Torah. Nah disitulah orang itu baru bisa akan merasakan Torah itu manis. Dan Torah itu juga saya katakan menyehatkan seperti susu yang nanti juga akan kita minum bersama-sama. Jadi jangan saudara berpikir seperti orang-orang yang ada di luaran sana yang sekarang ini menolak Torah. Torah mempersempit ruang gerakku. Wah, ya nanti dulu kalau aku suruh percaya sama Torah. Kalau aku suruh menerima Torah, ya nanti dulu. Aku hidupku sekarang ikut Tuhan wis enak Ya toh enggak perlu Torah, enggak pakai Torah, hidupku enak. Suruh pakai Torah, ruang gerakku dipersempit. Wah ya nanti dulu. Nah kita jangan pernah berpikir seperti ini saudara. Jangan juga kita berpikir ketika Torah itu mempersempit ruang gerak kita, itu artinya mengekang kita. Tidak, wong dipersempit itu supaya apa? Kita tidak berbuat apa ini? Dosa. Tidak punya tujuan lain. Karena kitab suci sudah memberitahu. Akibat dari dosa itu apa? Mati atau maut. Jadi Torah itu sebetulnya baik atau tidak? Ketika mempersempit ruang gerak kita untuk tidak berbuat dosa. Baik. Tujuannya supaya kita tidak apa berarti? Mati gitu loh. Nah ini jangan kita anggap ketika dikatakan 613 aturan itu mempersempit ruang gerak kita. Oh itu artinya sedang mengekang kita. Tidak. Torah itu tidak pernah mengekang kita. Torah itu hanya memberi batasan-batasan seperti ini. Ibaratnya seperti pagar ini. Hanya kasih batasan-batasan seperti ini supaya apa? Base mobil ini tidak masuk jurang. Gitu loh saudara. Karena nek masuk jurang mesti apa ini? Mati. Maka Torah itu hanya kasih apa? Pembatas-pembatas seperti ini loh. Hanya dikasih batasan-batasan supaya kita itu tidak keluar jalur terus ke sini. Yang harusnya jalannya ke sini, tapi karena tidak ada pembatasnya akhirnya
nyasak, belasak keluar jalur. Dan akhirnya apa? Nasdut, mati. Nah, jangan kita berpikir Torah itu mengekang kita. Tidak. Sampai di sini, saudara sudah bisa merasakan belum? Kalau Torah itu sebetulnya baik. Saudara-saudara, baik ya? Baik atau tidak Torah itu? Sangat baik. Gitu loh. Dia kasih batasan-batasan supaya kita tidak keluar jalur Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau tidak ada Torah, kira-kira akan seperti apa yang saya tanyakan di depan tadi? Kira-kira akan seperti apa bejatnya manusia di dunia ini? Ada Torah saja masih ada manusia yang bejat. Ada aturan-aturannya Tuhan saja masih ada manusia yang bejat. Lah bagaimana jadinya kalau tidak ada Torah sama sekali? Kira-kira akan seperti apa? Jadi inilah kenapa Torah itu baik. Karena sifat manusia yang rentan terhadap dosa akan dipersempit ruang geraknya untuk berbuat dosa oleh Torah. Itulah kenapa Torah itu baik. Kemudian yang ketiga, kenapa juga Torah itu sebetulnya baik? Karena selain sebagai sumbernya pengetahuan, Torah itu juga panglima tertinggi dari hukum dan undang-undang yang ada di dunia ini. Torah panglima tertingginya hukum dan 613 mitzvot atau 613 aturan itu undang-undangnya. Dari mana pengertian ini, saudara? Huruf res yang ada di dalam kata Torah memberitahu kepada kita. Di mana huruf res itu memiliki arti what is the highest, yang artinya yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi di sini, ini sedang berbicara tentang sumber hukum atau panglima hukum yang tertinggi. Asal Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum dunia ini sebetulnya juga dari Torah, saudara. Jadi hukum dunia itu menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Artinya hukum itu harus sama rata, sekalipun prakteknya tidak seperti itu. Saya anggap saja itu dipraktekkan, dilakukan di dunia ini. Artinya keadilan itu sesuatu yang dijunjung tinggi dalam hukum. Nah, di sini satu hal yang harus saudara tahu. Asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum dunia, sebetulnya itu juga dari Torah, saudara. Dari mana kira-kira? Saudara pernah dengar Torah mata ganti mata dan gigi ganti gigi? Saudara pernah dengar atau tidak? Nah, Torah mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Keadilan. Torah mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sedang bicara tentang keadilan, bukan berbicara tentang dendam. Perhatikan ini baik-baik. Ya, ini yang salah. Banyak dimengerti orang. Oh, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi itu berarti dendam. Nah, terus itu loh kenapa aku tidak mau melakukan Torah. Karena Yesus saja mengajarkan kasih. Lah kok Torah ngajari orang apa? Dendam ke semut. Ya toh? Lah ini kan namanya tidak ada kasih gitu loh. Nah, ini yang selama ini salah dimengerti orang. Jadi sebetulnya asas keadilan yang dijunjung di dalam hukum dunia ini itu juga berasal dari Torah. Kita bisa melihat di dalam Torah itu ada Torah yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sedang bicara tentang keadilan, bukan sedang berbicara tentang dendam, bukan. Artinya apa? Katakanlah ketika ada seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang yang menghilangkan nyawa orang lain ini dia juga harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Sekalipun hukuman setimpalnya itu tidak harus dengan dihilangkan nyawanya juga. Bisa dengan apa?
hukuman seumur hidup, saudara-saudara sekalian. Kalau hukuman seumur hidup itu betul-betul bisa dilakukan tanpa ada privilege, tanpa ada keistimewaan yang diberikan kepada orang yang dihukum, sebetulnya orang yang dihukum seumur hidup itu sedang dihukum mati loh saudara. Sekalipun fisiknya, raganya itu hidup. Ya, kalau hukuman seumur hidup itu bisa dilakukan tanpa ada privilege, tanpa ada hak keistimewaan yang diberikan kepada orang yang dihukum. Kalau sekarang ini kan tidak seperti itu. Orang kalau yang dihukum itu orang miskin, ya sudah nasibnya ya begitu-begitu saja. Tapi coba kalau yang dihukum itu orang yang kaya raya. Maka orang yang kaya raya itu bisa beli apa? Di lapas bisa beli apa? Bisa beli fasilitas, bisa beli kamar, bisa pakai handphone. Coba nek sing masuk lapas cuman maling pitik, ya wes, nasibmu ya seperti itu terus. Ya. Maka saya katakan tadi di depan apa? Kalau hukuman seumur hidup itu betul-betul bisa dilakukan tanpa privilege, tanpa keistimewaan yang diberikan kepada orang yang dihukum, sebetulnya orang yang dihukum seumur hidup itu sedang dihukum mati. Sekalipun tubuh fisik atau raganya itu hidup. Karena apa? Lah orang kalau sudah dihukum seumur hidup, seumur hidupnya sampai dia mati ada di tahanan. Bisa apa? Lah kan di tahanan dibina, dikasih keterampilan. Ya benar, dikasih keterampilan. Tapi ya paling mentok di situ-situ terus. Tidak bisa berkembang. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau orang yang dihukum seumur hidup itu betul-betul dihukum seumur hidup betul, tidak ada privilege-nya. Sebetulnya orang itu sedang dihukum mati. Sekalipun raganya masih hidup. Tetapi sekali lagi ini dengan satu catatan. Kalau orang yang dihukum itu tidak diistimewakan. Nah itu baru hukuman seumur hidup yang benar. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kenapa Torah itu baik? Torah itu baik karena selain penyingkap rahasia-rahasia Elohim, Torah juga jantung kehidupan manusia. Sama seperti Torah yang adalah isi jantungnya Yahweh, dan Torah yang adalah jantungnya Yahweh sendiri. Manusia tanpa Torah sama dengan tanpa apa ini? Tanpa jantung. Kalau manusia tanpa jantung kira-kira bisa hidup atau tidak? Ya tidak bisa. Gitu loh. Jadi baik atau tidak Torah itu saudara? Baik. Torah itu jantung, betul atau tidak? Betul. Kita sudah membuktikan dari Torah. Ya. Karena kalau tidak dibuka secara pola Ibrani, secara Torah, tidak akan ada yang ngerti kalau Torah itu ternyata isi jantungnya Bapak Yahweh. Sekali lagi saya beritahu. Kenapa Torah itu disebut jantungnya Yahweh? Karena ternyata huruf awal dari Torah di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian itu diawali dengan huruf Bet atau huruf B pada kata Beresit. Dan Torah di kitab terakhir yaitu kitab Devarim atau Ulangan 34 ayat 12. Kata terakhirnya itu Yisrael. Yisrael itu diakhiri dengan huruf Lamed. Yisrael. Lah yang huruf terakhirnya apa itu? Lamed atau L. Ketika Lamed yang paling akhir dari Torah disatukan dengan Bet yang adalah huruf paling awal dari Torah, itu akan membentuk kata Lev yang artinya jantung. Jadi kalau orang menolak Torah itu sebetulnya sedang hidup tanpa apa? Jantung. Kira-kira bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Nah orangnya nyatanya yo, sing mangane sembarangan yo tetap hidup Pak. Loh kan saya sudah bilang, durung wayahe. Ya toh. Nanti nek wis sompret, ya toh wayahe bubar. Gitu loh. Orang mengatakan kalau orang bisa hidup tanpa Torah, memang yang mati itu tidak langsung tubuh fisiknya. Tetapi apanya? Rohnya itu akan mati dulu.
Saudara lihat saja, perhatikan saja. Ya, orang yang menolak Torah atau merasa tidak perlu melakukan Torah. Kalau rohnya mati itu indikator yang bisa kita lihat apa? Yang ngertinya firman, ya wis ngono-ngono tok. Ngerti saudara? Yang ngertinya firman itu ya mung begitu saja. Ya. Mulutnya itu hanya bisa mengatakan apa? Torah itu tidak perlu. Gitu loh. Hanya bisa mengatakan begitu. Saya sebut orang ini orang terbodoh di dunia. Karena apa? Di dalam Torah itu isinya rahasia-rahasia. Dan satu di antara rahasia yang ada di dalam Torah itu apa? Rahasia keselamatan. Orang kalau bisa bongkar rahasia keselamatannya, mesti selamat. Gitu loh. Tapi kalau orang mengatakan apa? Tidak perlu Torah. Ya dia akan ngerti rahasianya keselamatan atau tidak kira-kira? Tidak ngerti. Kalau tidak ngerti bisa selamat enggak? Tidak bisa. Itu loh. Memang secara fisik tidak langsung mati. Tetapi rohnya dulu yang mulai sedikit demi sedikit mati. Yang pertama rohnya akan kering. Dia akan merasakan satu kekosongan. Sekalipun harta itu dia miliki. Tetapi karena Torah Yahweh itu tidak ada di dalam kehidupannya, ya sudah. Yang dia rasakan apa? Hanya kekosongan di dalam kehidupannya. Kok rasanya kosong karena apa? Kira-kira karena apa? Karena di dalam kehidupannya tanpa apa itu? Jantung gitu loh. Ya, tanpa jantung, tidak ada jantungnya ya rasanya kosong. Tapi kalau ada jantungnya kan ada deg 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 deg, ya toh? Ada yang bergerak gitu loh. Ada yang menggerakkan kehidupan kita. Jadi sekali lagi di sini kita membuktikan Torah Yahweh itu sangat baik dan manis. Kita mendapatkan pengertian ini saudara. Ini dari huruf H yang ada di dalam kata Torah. Di mana huruf H yang pertama memiliki arti to reveal yang artinya mengungkap. He juga memiliki arti heart yang artinya jantung. Dan he juga memiliki arti life yang artinya kehidupan. Ketika arti-arti ini saudara rangkai, maka akan ketemu pengertian seperti yang ada di atas ini. Kenapa Torah itu baik? Karena selain penyingkap rahasia-rahasia Elohim, ini menggenapi arti yang to reveal. Menyingkap rahasia-rahasia Elohim, itu menggenapi arti yang to reveal. Torah juga jantung kehidupannya manusia. Ini menggenapi yang heart and life. Sama seperti Torah yang adalah isi jantungnya Yahweh. Bahkan Torah itu jantungnya Yahweh sendiri. Manusia tanpa Torah sama dengan manusia tanpa jantung. Dan dia tidak akan pernah bisa hidup. Jadi inilah keempat hal kenapa Torah itu baik. Dan inilah juga kenapa ketika kita mengecap Torah itu dengan penuh cinta, kita mengecap Torah itu dengan penuh perasaan, maka di situ kita akan tahu kalau Torah itu manis seperti madu dan menyehatkan seperti susu. Tetapi sekali lagi kita mesti mengecap Torahnya itu dengan penuh rasa apa? Dengan penuh rasa cinta kepada Torah. Nah orang supaya bisa cinta sama Torah bagaimana? Jangan skeptis dulu. Jangan a priori dulu sama Torah. Tapi bukalah jantung hatimu untuk Torah. Biarkan Torah Yahweh itu masuk di dalam kehidupanmu. Lalu mari di situ kita kecap. Ya, kita kecap dengan penuh rasa cinta, dengan penuh perasaan. Saya berani menjamin ketika saudara mengecap Torah itu dengan penuh rasa cinta dan penuh dengan perasaan, saudara akan tahu ternyata Torah yang kelihatannya sangar, yang kelihatannya mengerikan, itu ternyata rasanya apa? Manis. Kalau kita makan durian saja berani, kenapa makan Torah tidak berani? Durian ngeri enggak? Nek diguapi oke, ning cangkem kan nyonyor. Ya toh cangkeme. Betul enggak? Kalau masih ada apanya? Durinya, masih ada kulitnya. Lah kita gitu loh. Kita cintai durian, ya toh? Kita buka kulitnya,
terus kita kecap duren itu dengan rasa suka sama duren. Ya kan jadinya duren itu apa? Enak atau tidak? Enak. Ya kan? Tapi fisiknya, kulitnya mengerikan atau tidak? Mengerikan. Ketiban duren iso mati. Ya toh? Kulitnya nampaknya mengerikan, tapi begitu dibuka ternyata isinya lesatos, ya toh? Isinya luar biasa dahsyat rasanya, enaknya gitu loh. Nah, Torah itu seperti itu, Saudara. Casingnya hanya kelihatan casingnya saja yang kelihatannya mengerikan. Itu pun sebetulnya setelah saya masuk belajar Torah. Sekarang saya tidak pernah melihat casingnya Torah itu mengerikan, tidak pernah. Ya, saya melihat Torah itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat luar biasa gitu loh untuk saya pelajari, untuk saya renungkan setiap hari, itu sangat indah. Bahkan ketika masuk menyelami Torah itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh perasaan, di situ saya semakin melihat dan merasakan ternyata Torah itu luar biasa baik. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya kecintaan dengan Torah Bapak Yahweh. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam perayaan Syavuot, saya mengucapkan hak Syavuot Syameah 6 Nisan 5784. Selamat menikmati manisnya Torah dan selamat menikmati Ruach HaKodes yang malam hari ini saya percaya dicurahkan double porsi di tengah-tengah kita. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara bangkit berdiri, jabat tangan teman-teman saudara kanan kiri, muka belakang saudara katakan hak Syavuot Syameah. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.